Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah Filsafat Bahasa, Bapak Dr. Abdul Qasim MAG, izin di sini saya Kamilatul Zahra dengan NIM 12221200034 akan mempresentasikan materi tentang filsafat analitik bahasa. Jadi, filsafat analitik bahasa menyelidiki bagaimana bahasa membentuk pemahaman kita tentang realitas, makna, dan kebenaran. Mengapa bahasa penting dalam filsafat kontemporer? Kita dapat menjawab pertanyaan ini dengan 3 alasan. Yang pertama, alat pemikiran. Bahasa adalah medium fundamental tempat kita membentuk, mengekspresikan, dan menganalisis ide-ide filosofis. Yang kedua, mengurai ambiguitas. Filsafat bahasa membantu mengatasi kebingungan dan ketidakjelasan yang sering muncul dari penggunaan bahasa sehari-hari. Yang ketiga, analisis presisi. Pendekatan analitik memungkinkan kita menguji argumen dan konsep dengan ketelitian tingkat tinggi, mengungkap struktur logisnya. Mengapa bahasa penting dalam filsafat kontemporer? Kita dapat menjawab pertanyaan ini dengan 3 alasan. Yang pertama, alat pemikiran. Bahasa adalah medium fundamental tempat kita membentuk, mengekspresikan, dan menganalisis ide-ide filosofis. Yang kedua, mengurai ambiguitas. Filsafat bahasa membantu mengatasi kebingungan dan ketidakjelasan yang sering muncul dari penggunaan bahasa sehari-hari. Yang ketiga, analisis presisi. Pendekatan analitik memungkinkan kita menguji argumen dan konsep dengan ketelitian tingkat tinggi, mengungkap struktur logisnya. Materi selanjutnya yaitu fondasi awal yang menjelaskan tentang hubungan bahasa dan filsafat. Menurut atomisme logis yang dipelopori oleh Russell dan Wittgenstein, dunia tersusun dari fakta atomik yang direpresentasikan oleh proposisi atomik. Bahasa mencerminkan struktur realitas. Dalam Tractatus Logico Philosophicus, Wittgenstein berpendapat bahwa bahasa adalah sebuah gambar dari realitas. Batas bahasa adalah batas dunia kita. Ini menandai pergeseran fokus filsafat dari metafisika tradisional ke analisis bahasa itu sendiri. Selanjutnya yaitu positivisme logis, ketika bahasa menjadi pusat verifikasi. Yang pertama, prinsip verifikasi. Sebuah pernyataan bermakna hanya dapat diverifikasi secara empiris atau analisis. Kemudian yang kedua, metafisika ditolak. Pernyataan metafisik dianggap tidak bermakna karena tidak dapat diverifikasi. Yang ketiga, sains sebagai model. Ilmu pengetahuan empiris menjadi tolak ukur kebenaran dan makna. Gerakan ini dipelopori oleh lingkaran Wina, bertujuan membersihkan filsafat dari omong kosong metafisik dengan fokus pada bahasa ilmiah. Materi selanjutnya yaitu teori tindak tutur dan pragmatik. Hal ini akan membahas bagaimana bahasa ini lebih dari sekedar kata. Menurut J.L. Austin, dia berpendapat bahwa to say is to do, yang artinya yang kita ucapkan adalah yang akan kita lakukan. Tindak tutur atau speech aid theory menyatakan bahwa saat kita berbicara, kita melakukan sesuatu. Yang pertama, sebagai lokusi, yaitu tindakan mengucapkan kata. Yang kedua, ada ilokusi, yang berarti intensi di balik ucapan, misalkan memerintah atau berjanji. Kemudian yang ketiga ada perlokusi, yaitu efek yang dihasilkan dari ucapan pada pendengar. Kemudian kritik dan perkembangan terbaru filsafat bahasa analitik. Yang pertama, post-analitik dan holisme. Tokoh seperti Quine dan Davidson menantang gagasan makna terisolasi, di mana menekankan jaringan kepercayaan dan interpretasi. Yang kedua, filosofi bahasa biasa. Wittgenstein, periode akhir, dan Riley menekankan pentingnya menganalisis bagaimana bahasa benar-benar digunakan dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya logika formalnya. Yang ketiga, koneksi ke ilmu kognitif. Filsafat bahasa modern semakin berinteraksi dengan linguistik, psikologi kognitif, dan ilmu saraf untuk memahami dasar-dasar biologis dan psikologi bahasa.
Dari beberapa materi yang telah saya sampaikan, dapat ditarik kesimpulan menjadi 3 poin penting. Yang pertama, pentingnya bahasa. Jadi bahasa bukan hanya alat komunikasi, melainkan fondasi pemikiran, pengetahuan, dan realitas kita. Yang kedua, sebagai wawasan kritis. Analisis bahasa mengungkap asumsi tersembunyi dan struktur logis di balik klaim dan argumen. Dan yang ketiga, pemahaman yang lebih dalam. Dengan memahami bahasa, kita memperdalam pemahaman kita tentang diri sendiri, orang lain, dan dunia. Filsafat analitik bahasa terus menjadi bidang yang dinamis, beradaptasi dengan tantangan dan penemuan baru dalam bagaimana kita memahami bahasa dan pikiran. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kekurangan, baik dalam materi maupun dalam penyampaian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.